Bayangan pedalaman. Di kedalaman hutan Kalimantan yang lebat, jauh dari keramaian kota dan bahkan dari jejak jalan setapak, berdirilah sebuah desa kecil bernama Tanjung Bunga. Desa itu dikelilingi hutan hujan tropis yang tak pernah henti menebarkan aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Kabut pagi sering turun, menyelimuti rumah-rumah panggung yang dibangun dari kayu ulin dan bambu, menciptakan suasana seolah waktu berhenti di sana. Tokoh utama kita, Raka, seorang pemuda berusia 28 tahun, baru kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau di kota untuk bekerja. Raka dikenal sebagai pemuda pemberani, tapi akal sehatnya selalu bertarung dengan rasa takut yang diam-diam menghantuinya sejak kecil. Ia kembali karena mendengar kabar bahwa kakaknya, Ardi, jatuh sakit secara misterius. Tubuh Ardi melemah dalam hitungan minggu, dan semua dokter lokal tak mampu menemukan penyebabnya. Sejak hari pertama di Tanjung Bunga, Raka merasakan aura yang berbeda. Angin yang berhembus dari hutan bukan angin biasa. Ada suara-suara samar seperti bisikan. Penduduk desa sering menyinggung hal-hal yang membuat Raka gelisah, tentang orang-orang yang menguasai ilmu hitam lewat angin, tapi mereka selalu menatapnya dengan takut dan enggan bercerita lebih banyak. Raka mulai mengunjungi Ardi, yang terbaring lemah di rumah panggung sederhana di pinggir sungai kecil. Saat malam turun, Raka duduk di samping kakaknya, mendengar desahan napas yang berat. Mata Ardi kadang menatap kosong ke jendela, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Raka menahan diri untuk tidak panik, tapi hatinya bergetar. Ia mengingat cerita neneknya, yang pernah memperingatkan, di hutan ini, ada mereka yang bisa menanam penyakit dari jauh, lewat angin yang kita hirup setiap hari. Malam itu, Raka memutuskan untuk berjalan ke pinggir hutan. Angin lembab menyapa wajahnya, membawa aroma tanah dan daun basah, tapi ada sesuatu yang lain, seperti aroma dupa yang samar. Ia mendengar bisikan yang tak jelas sumbernya, seakan suara seseorang memanggil namanya. Raka mengulurkan tangan, tapi tak ada apa-apa kecuali kabut yang menari-nari di antara pepohonan. Besoknya, Raka menemui Pak Wira, tetua desa yang dikenal menguasai pengetahuan tradisional. Pak Wira adalah pria renta dengan rambut yang mulai memutih dan tatapan tajam. Ia menatap Raka dan berkata dengan serius, "Raka, penyakit kakakmu bukan penyakit biasa. Ini santet lewat angin. Ilmu hitam yang sudah lama ada di sini, diwariskan secara rahasia dari generasi ke generasi. Jika kau ingin menyelamatkan Ardi, kau harus berani menembus batas yang belum pernah disentuh orang lain." Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menolak, ingin lari kembali ke kota, tapi rasa sayangnya pada kakaknya lebih kuat dari rasa takut. Pak Wira kemudian membimbing Raka menuju sebuah rumah tua di tengah hutan, rumah yang hanya muncul bagi mereka yang dipanggil angin. Di sana, Raka melihat simbol-simbol kuno yang digores di kayu, asap dupa yang terus naik, dan angin yang berputar dengan sendirinya seolah menari mengikuti ritual yang tak kasat mata. Malam itu, Raka belajar hal pertama, bahwa angin bisa membawa penyakit, dan hanya dengan memahami arah, kekuatan, dan niatnya, ia bisa melawan ilmu hitam itu. Tapi ia juga menyadari satu hal menakutkan. Setiap langkahnya sekarang diikuti oleh bayangan yang tak bisa ia pahami, dan setiap hembusan angin bisa menjadi pembawa maut jika ia salah bertindak. Raka menutup mata dan menarik napas dalam, merasakan angin malam yang dingin. Ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Di balik setiap pepohonan dan kabut hutan, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang akan menguji keberanian, akal, dan jiwa manusia. Angin yang berbisik. Sejak malam pertama di hutan itu, Raka merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya. Setiap kali angin berhembus, seolah membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh telinganya sendiri. Suara itu tak jelas kata-katanya, tapi membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Ardi, kakaknya, semakin lemah. Tubuhnya semakin kurus dan matanya kadang menatap kosong ke arah jendela. Raka tahu waktunya tidak banyak. Pak Wira datang ke rumah Raka pagi itu. Dengan langkah tertatih, pria tua itu membawa seikat daun sirih, sebutir telur ayam kampung, dan beberapa butir beras hitam. Semua bahan itu ia letakkan di lantai rumah panggung sambil berkata, "Raka, ini ritual dasar.
Kau harus paham, setiap ilmu hitam di sini memiliki arah dan niat. Angin yang datang bisa menjadi pembawa sakit, atau petunjuk yang menunjukkan dari mana serangan itu berasal. Raka menatap bahan-bahan itu dengan cemas. Pak Wira memulai ritualnya, membaca mantra dalam bahasa Kalimantan kuno, sementara asap daun sirih mengepul ke atas, bercampur dengan udara pagi yang lembab. Angin mulai berputar di sekitar rumah, membuat daun-daun kering menari di udara. Raka merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ketakutan dan kekaguman bercampur menjadi satu. Raka, dengarkan angin, kata Pak Wira. Ia akan memberitahumu jalan yang harus kau tempuh. Tapi jangan salah langkah. Jika kau meremehkannya, kau bisa jatuh ke dalam jebakan ilmu hitam yang sama. Raka menutup mata dan mencoba menyatu dengan angin. Awalnya hanya desiran biasa, tapi perlahan ia mulai menangkap pola. Ada hembusan yang lebih tajam, berputar dari arah barat hutan. Pola itu berbeda dari angin malam biasa. Ia merasakan seperti ada energi yang menggerakkan daun-daun dan ranting-ranting, seakan angin itu membawa pesan yang tersembunyi. Hari itu, Raka memutuskan untuk menelusuri hutan. Dengan membawa tongkat kayu ulin dan bekal seadanya, ia menapaki jalur setapak yang jarang dilewati manusia. Suara hutan begitu pekat, mulai dari kicau burung, suara serangga, hingga desiran angin yang kadang terdengar seperti bisikan. Semakin jauh ia masuk, semakin terasa kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang mengikuti langkahnya dari balik pepohonan. Tiba-tiba, di sebuah clearing kecil, Raka melihat sebuah rumah tua yang tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Rumah itu berbeda dari rumah lain di desa. Kayunya gelap, dihiasi ukiran wajah-wajah aneh, dan di sekelilingnya ada lingkaran dari batu dan ranting yang tersusun rapi. Raka merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu, rumah ini adalah pusat energi ilmu hitam yang menyerang kakaknya. Saat Raka mendekat, angin berputar semakin cepat, membawa aroma asap dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Terdengar bisikan, "Pergi. Jangan campuri urusan kami." Tapi Raka menolak mundur. Ia menepuk dada untuk menenangkan diri, kemudian melangkah masuk ke halaman rumah tua itu. Di dalam, ia melihat simbol-simbol kuno terpahat di kayu. Sebagian tertutup lumut dan jamur, tapi masih memancarkan aura gelap. Raka menyadari satu hal menakutkan. Ilmu hitam ini bukan sekadar ritual biasa. Ia hidup, bergerak, dan menyebar lewat angin. Setiap hembusan membawa niat jahat, menembus tubuh korban dari jarak jauh. Raka menunduk, mengingat nasihat Pak Wira. Jika kau ingin melawan santet ini, kau harus memahami gerak angin, arah energi, dan kelemahan ilmu hitam itu. Kau bukan hanya bertarung dengan manusia, tapi dengan kekuatan alam yang diselewengkan. Ia mengambil napas panjang, menutup mata, dan mulai mencoba membaca pola angin di sekitar rumah tua itu. Angin menderu dari barat, berputar ke utara, dan kadang berhenti sejenak, seolah menunggu Raka menebak arah berikutnya. Perlahan, Raka mulai merasakan ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Ia bisa menangkap arah energi yang menyerang Ardi, dan mungkin membalikan kutukan itu. Namun rasa takut tetap ada. Setiap langkah membawa risiko, dan ia tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Angin malam mulai berbisik lebih keras, membawa aroma tanah basah dan dupa yang hangus. Raka menelan ludah, menyiapkan dirinya untuk langkah selanjutnya. Di hutan Kalimantan, di tengah kabut dan bayangan, Raka mulai memahami satu hal, ilmu hitam lewat angin bukan sekadar mitos. Ia nyata, dan ia menunggu untuk dihadapi. Perjalanan Raka baru saja dimulai, dan setiap hembusan angin bisa menjadi sahabat, atau musuh terburuk. Bayangan di balik angin. Hari berikutnya, Raka merasa tubuhnya lelah, namun semangatnya justru semakin membara. Setelah malam sebelumnya mencoba membaca pola angin di sekitar rumah tua, ia tahu bahwa kekuatan yang menyerang Ardi lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya ilmu hitam biasa. Ini sesuatu yang sudah lama hidup di pedalaman Kalimantan, tersembunyi dari mata manusia. Raka kembali menemui Pak Wira di rumah panggung tua di tepi sungai. Pak Wira menatapnya dengan serius,
Matanya yang tajam seakan menembus kedalaman hatinya. "Raka," kata Pak Wira perlahan, "kau sudah merasakan angin itu, tapi kau belum benar-benar melihat musuhmu. Mereka yang menggunakan ilmu hitam lewat angin bisa berada di mana saja, bersembunyi di balik bayangan, atau bahkan di antara pepohonan yang kau anggap biasa." Raka mengangguk. Ia tahu ini bukan sekadar cerita rakyat. Ketika ia menutup mata dan mencoba membaca angin, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari hutan. Sesuatu yang bergerak cepat, tapi tak bersuara. Sesuatu yang membuat dedaunan bergetar meski tidak ada hembusan angin nyata. Pak Wira kemudian memberinya sebuah kalung dari akar pohon tua yang dijalin dengan benang merah. "Ini akan membantumu menahan serangan energi dari ilmu hitam itu," jelas Pak Wira. "Tapi ingat, kalung ini bukan pelindung mutlak. Ia hanya membantu memperlambat energi negatif agar kau bisa menghadapinya dengan akal dan keberanian." Raka memakainya, merasakan energi hangat yang menjalar di lehernya. Ia menarik napas dalam, lalu memutuskan untuk kembali ke hutan, menelusuri jalur yang sama menuju rumah tua yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Saat ia sampai di clearing, angin tiba-tiba berubah menjadi deras, berputar liar di sekelilingnya. Raka menahan tongkat kayu ulin di tangannya, bersiap menghadapi apapun. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di antara pepohonan. Sosok tinggi, berjubah gelap, tanpa wajah jelas. Angin berputar lebih cepat, membawa bisikan yang menusuk telinga. "Pergi, atau kau akan menjadi korban berikutnya." Raka menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi ia tetap maju. Ia tahu jika ia mundur sekarang, Ardi tak akan selamat. Bayangan itu bergerak cepat, tapi Raka mulai merasakan pola angin di sekelilingnya. Setiap kali bayangan itu mendekat, angin menjadi lebih kencang dari arah tertentu. Ia memahami bahwa kekuatan ini bisa dirasakan dan dibaca seperti peta. Dengan cepat, Raka menancapkan tongkatnya ke tanah, mengucapkan mantra sederhana yang diajarkan Pak Wira, sambil menyalurkan niatnya untuk melindungi kakaknya. Angin di sekelilingnya berputar liar, namun kali ini, Raka merasakan energi itu bisa ditahan, bahkan dipantulkan. Bayangan itu menghentak langkahnya, tampak ragu, seolah merasakan perlawanan Raka. Raka mengambil napas panjang, mencoba fokus pada satu hal, arah energi jahat yang berasal dari barat. Ia menutup mata, merasakan setiap hembusan, setiap getaran, hingga akhirnya bisa menangkap jejak energi yang menempel pada Ardi. Perlahan, ia mulai memimpin angin itu, mengarahkannya menjauh dari kakaknya, membalikan kutukan yang telah menimpa tubuh Ardi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, bayangan itu mundur ke balik pepohonan. Angin menjadi tenang, hanya desiran lembut yang membawa aroma daun basah dan tanah. Raka terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin, tapi hatinya merasa lega. Ia berhasil menghadapi sebagian dari kekuatan yang menyerang Ardi, meski ia tahu ini baru permulaan. Saat Raka kembali ke desa, ia melihat Ardi yang masih lemah, tapi matanya kini sedikit lebih fokus. Raka tahu ia berhasil menahan sebagian energi jahat, tapi ancaman ilmu hitam lewat angin itu belum sepenuhnya hilang. Pak Wira menatapnya dengan senyum tipis namun penuh arti. "Raka, kau sudah melangkah lebih jauh daripada kebanyakan orang. Tapi ingat, musuhmu tidak hanya satu. Ia bisa muncul lagi, dalam wujud yang berbeda, dan dengan kekuatan yang lebih besar. Kau harus terus belajar membaca angin, dan memahami niatnya." Raka menatap langit yang mulai memerah oleh senja. Hutan Kalimantan tampak tenang, namun ia tahu di balik kedamaian itu, ada bayangan yang terus mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Perjalanan Raka baru dimulai, dan setiap langkahnya akan membawa dia semakin dekat ke kebenaran tentang ilmu hitam yang hidup lewat angin. Malam itu, Raka duduk di tepi sungai, menatap air yang beriak diterpa angin. Ia merasakan satu hal jelas, ia tidak sendiri, tapi dengan keberanian dan pengetahuan yang tepat, ia bisa menghadapi kegelapan yang menunggu di pedalaman. Rahasia hutan tersembunyi. Beberapa hari setelah pertemuan menegangkan dengan bayangan di hutan, Raka mulai menyadari bahwa perjuangannya melawan santet lewat angin lebih kompleks daripada yang ia bayangkan.
Tubuh Ardi perlahan membaik, tapi ia masih sering terlelap dalam tidur yang berat, terkadang berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dipahami Raka. Hal ini membuat Raka semakin yakin bahwa energi jahat itu belum sepenuhnya hilang. Ia masih melekat, menunggu kesempatan untuk menyerang kembali. Pak Wira memanggil Raka ke rumahnya di tepi sungai. Dengan tatapan serius, Pak Wira berkata, "Raka, kau sudah membaca pola angin dan menghadapi bayangan itu. Tapi ini hanyalah permulaan. Ada sesuatu yang lebih kuat di hutan, sesuatu yang berakar jauh sebelum desa ini ada. Kau harus menemukannya jika ingin menyelamatkan kakakmu sepenuhnya." Raka bertanya dengan hati-hati, "Apa maksudmu, Pak Wira? Apakah ada pusat kekuatan ilmu hitam ini di hutan?" Pak Wira mengangguk perlahan. "Ya, ada sebuah gua yang tersembunyi di dalam hutan. Di sanalah energi jahat itu paling kuat. Orang tua kita selalu memperingatkan untuk tidak mendekatinya. Tapi kalau kau ingin menghadapi musuh ini, kau harus berani masuk." Raka merasa campuran antara takut dan penasaran. Ia tahu ini berarti risiko besar. Tapi demi Ardi, ia harus melangkah. Keesokan harinya, dengan membawa tongkat kayu ulin, kalung akar pohon dari Pak Wira, dan bekal seadanya, Raka memulai perjalanan menembus bagian hutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Pepohonan semakin tinggi, cahaya matahari nyaris tak menembus kanopi. Angin di sini terasa berat, seolah penuh dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Setelah berjalan beberapa jam, Raka menemukan sebuah clearing kecil yang dipenuhi batu-batu besar dan akar pohon yang menjulur seperti tangan raksasa. Di tengah clearing itu, sebuah gua tersembunyi, mulutnya diselimuti tanaman merambat. Dari dalam gua, angin keluar berputar, membawa aroma tanah basah dan dupa hangus. Raka merasakan energi yang berbeda, lebih gelap, lebih pekat, dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ia menunduk, mengambil napas panjang, dan melangkah masuk. Batu-batu di dalam gua licin. Cahaya yang masuk hanya dari celah kecil di atas. Semakin jauh ia masuk, semakin terasa tekanan yang menekan tubuhnya. Angin berputar di dalam gua, membawa bisikan yang membuat rambut di lehernya meremang. Terdengar suara samar, seolah makhluk tak kasat mata sedang mengamati setiap gerakan Raka. Di ujung gua, Raka melihat simbol kuno yang terpahat di dinding batu, wajah-wajah menyeramkan yang seolah hidup, matanya mengikuti setiap langkahnya. Angin di gua itu bergerak sendiri, berputar mengelilingi simbol-simbol itu. Raka menempelkan tangan ke dinding batu, mencoba merasakan arah energi yang menyerang Ardi. Ia merasakan gelombang energi jahat berputar liar, seperti badai yang terjebak dalam gua. Tiba-tiba, bayangan berjubah gelap muncul dari sudut gua. Kali ini lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bisikan angin berubah menjadi tawa yang menusuk telinga, menciptakan rasa panik yang hampir membuat Raka pingsan. Namun ia ingat kata-kata Pak Wira, arah energi bisa dibaca, ketakutan bisa dikalahkan. Dengan sekuat tenaga, Raka menancapkan tongkat ke tanah dan mengucapkan mantra, menyalurkan niat untuk melindungi Ardi. Angin di gua berputar liar, simbol di dinding seakan bergetar. Tapi perlahan Raka merasakan keseimbangan. Energi gelap itu dapat dipahami, diarahkan, dan dikalahkan dengan konsentrasi dan keberanian. Beberapa jam kemudian, gua menjadi tenang. Bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan, dan simbol-simbol di dinding tak lagi bergetar. Raka terengah-engah, tubuhnya lelah, tapi hatinya lega. Ia berhasil menemukan pusat kekuatan ilmu hitam itu, dan mulai memahami cara untuk melawannya. Ketika ia keluar dari gua, matahari sore menembus kanopi hutan, cahaya keemasan menyinari daun-daun basah. Raka tersenyum tipis, menyadari bahwa langkah pertamanya dalam menghadapi kegelapan telah berhasil. Tapi ia juga tahu, perjalanan ini masih panjang. Musuhnya tidak hanya tersembunyi di gua, ia masih bisa menyerang dari arah mana saja, dan Raka harus selalu waspada. Di jalan pulang ke desa, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Raka merasakan satu hal, ilmu hitam lewat angin nyata adanya, tapi dengan keberanian, pengetahuan, dan niat yang benar, ia bisa menantangnya.
Perjalanan untuk menyelamatkan Ardi baru saja memasuki babak paling menegangkan, dan Raka tahu, setiap langkah berikutnya akan membawa pertarungan antara kebaikan dan kegelapan yang lebih dahsyat. Bayangan yang mengikuti. Beberapa hari setelah keberhasilannya memasuki gua pusat ilmu hitam, Raka merasa sedikit lega, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam-malam di Tanjung Bunga kini terasa lebih berat. Angin yang biasa menyejukkan tubuh kini berbisik lebih tajam, seolah memperingatkan sesuatu. Raka mulai menyadari bahwa musuhnya lebih licik daripada yang ia bayangkan. Bukan hanya berada di hutan, tapi kini bisa mengikuti jejaknya bahkan sampai ke desa. Ardi semakin lemah. Dan kali ini tidak hanya fisiknya yang terpengaruh. Dalam tidurnya, ia sering mengigau, memanggil nama seseorang yang tak dikenal Raka, dan terkadang menjerit seolah merasa diserang dari jarak jauh. Raka menatap kakaknya dengan rasa khawatir yang semakin membakar hatinya. Ia tahu, meski berhasil menghadapi energi di gua, ilmu hitam itu tidak bisa dihancurkan begitu saja. Pak Wira datang sore itu, membawa serta sebuah keris tua yang dipenuhi ukiran kuno. "Raka," katanya, "kau sudah melakukan yang terbaik. Tapi ilmu hitam lewat angin itu bisa berpindah, bisa mengubah wujud. Kau harus lebih waspada. Keris ini akan membantumu menahan energi jahat sementara kau mencoba mencari akar kekuatannya." Raka menerima keris itu dengan tangan gemetar. Senjatanya terasa berat, namun energi yang terpancar dari logam kuno itu memberinya rasa aman yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Ia merasakan bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga energi dan niat. Malam itu, Raka duduk di pinggir sungai, menatap air yang beriak diterpa angin. Ia mencoba mendengarkan pola angin, seperti yang diajarkan Pak Wira. Tapi kali ini berbeda. Angin membawa bisikan yang lebih kompleks, suara-suara samar yang menyatukan tawa, tangisan, dan jeritan. Raka merasakan ada sesuatu yang mengikuti dirinya, namun wujudnya tak terlihat. Bayangan itu bisa berada di mana saja, dan setiap hembusan angin bisa menjadi alat serangannya. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah di belakangnya. Raka menoleh cepat, keris di tangan siap. Namun tak ada apapun selain kabut malam dan dedaunan yang bergoyang. Raka menelan ludah, sadar bahwa ini bukan sekadar perasaan takut. Bayangan itu benar-benar mengikuti. Angin malam berputar mengelilinginya, membawa aroma tanah basah dan asap yang hangus, tanda bahwa energi jahat itu bergerak. Dengan cepat, Raka mengucapkan mantra perlindungan yang diajarkan Pak Wira, sambil menyalurkan niatnya ke keris tua. Angin seakan menabraknya, berputar liar, tapi perlahan energi itu dapat ditahan. Bayangan di kejauhan tampak menunggu, mengamati, seolah menilai kemampuan Raka. Raka menyadari satu hal penting, musuhnya bisa menyerang dari jarak jauh, memanfaatkan angin sebagai media. Ia harus lebih dari sekadar menahan. Ia harus belajar membaca arah dan niat energi itu, bahkan sebelum menyerang. Ia mulai memusatkan pikiran, merasakan setiap hembusan, mencoba menangkap pola yang tersembunyi di balik angin malam. Tengah malam, sebuah hembusan angin kuat datang dari arah utara, membawa energi gelap yang lebih pekat dari sebelumnya. Raka menancapkan kerisnya ke tanah, membentuk lingkaran simbolik dengan tangan dan kaki, mengalirkan niat perlindungan ke seluruh tubuh kakaknya. Angin bertabrakan dengannya, berputar liar di sekitar clearing kecil di tepi sungai. Raka merasakan tubuhnya ditarik-tarik oleh energi yang mencoba menembus perlindungannya. Tapi ia tidak menyerah. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Perlahan, angin kembali tenang. Bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan hutan. Raka terengah-engah, tubuhnya lelah, tapi hatinya bangga. Ia berhasil menahan serangan energi jahat itu, setidaknya untuk sementara. Namun ia tahu ini baru permulaan. Ilmu hitam lewat angin tidak mengenal batas. Setiap langkah, setiap hembusan angin, bisa membawa ancaman baru. Raka menatap sungai yang beriak diterpa angin malam, menyadari satu hal. Pertarungan untuk menyelamatkan Ardi tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga ketelitian, kesabaran, dan pemahaman yang lebih dalam tentang rahasia hutan Tanjung Bunga. Dan di balik kabut malam, bayangan itu masih mengintai,
menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Jejak angin hitam. Beberapa hari setelah malam serangan bayangan, Raka mulai merasakan sesuatu yang lebih mengganggu. Bukan hanya bayangan itu yang mengintai, tetapi juga adanya tanda-tanda di sekitar desa. Daun-daun bergeser tanpa angin, hewan-hewan kecil menghilang, dan aroma asap hangus muncul entah dari mana. Semua tanda itu membuat Raka sadar bahwa musuhnya kini mulai menyebar, mencari celah untuk menyerang Ardi atau bahkan dirinya. Pak Wira memanggil Raka ke rumahnya lagi, kali ini dengan raut wajah lebih serius dari sebelumnya. "Raka," katanya sambil menunjuk pada peta hutan yang tergantung di dinding, "kau harus menelusuri jalur angin. Energi jahat itu meninggalkan jejak, tapi hanya mereka yang tahu membaca angin yang bisa menemukannya. Kau tidak bisa menunggu sampai serangan datang. Kau harus mencari sumbernya dan menutup jalur sebelum mereka menyerang lagi." Raka menatap peta itu. Jalur-jalur hutan yang tampak biasa bagi orang awam ternyata memiliki pola-pola angin yang bisa membawa energi jahat. Pak Wira menekankan satu hal. Jangan pernah berjalan sendirian di jalur yang tidak kau kenal. Angin bisa berubah sekejap, dan energi jahat bisa menyerang dari mana saja. Keesokan harinya, Raka menyiapkan dirinya. Dengan tongkat kayu ulin, keris tua, dan kalung akar pohon di lehernya, ia masuk lebih dalam ke hutan daripada sebelumnya. Angin pagi lembut, tetapi Raka sudah bisa merasakan gelombang, energi yang berbeda, seperti denyut yang menuntunnya. Ia mengikuti pola angin itu, memperhatikan setiap desiran, setiap bisikan yang terdengar samar. Di tengah perjalanan, ia menemukan tanda pertama, sebuah lingkaran kecil dari batu dan ranting, seperti ritual yang setengah jadi. Di sekitar lingkaran itu, angin berputar, membawa aroma tanah basah dan dupa hangus. Raka menunduk, menempelkan tangan ke tanah, merasakan energi yang tersisa. Ia tahu ini jejak baru dari ilmu hitam yang menyerang Ardi. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok misterius. Wanita tua berpakaian serba hitam, wajahnya tertutup bayangan. Angin berputar liar, membentuk pusaran di sekelilingnya. Wanita itu menatap Raka dengan mata yang tajam, penuh misteri. Ia tidak bicara, hanya mengangkat tangan, dan angin seakan menuruti gerakannya. Raka menahan napas, mengingat nasihat Pak Wira. Jika kau ingin menghadapi energi jahat, jangan terpancing oleh emosi. Fokuskan niatmu. Dengan cepat, Raka menancapkan kerisnya ke tanah, membentuk lingkaran simbolik, dan mengalirkan niatnya untuk melindungi Ardi. Angin berputar liar, mencoba menembus perlindungannya, tapi Raka tetap fokus, merasakan pola energi yang bisa diarahkan. Wanita itu tersenyum tipis, lalu menghilang ke balik pepohonan, meninggalkan pusaran angin yang perlahan menghilang. Raka menyadari satu hal, ia baru saja menghadapi salah satu pengikut ilmu hitam yang lebih berbahaya. Jejak angin yang ia temukan akan membantunya melacak pusat kekuatan. Tapi jalannya masih panjang dan berbahaya. Saat malam tiba, Raka kembali ke desa, tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus menganalisis pola angin. Ia sadar bahwa energi jahat ini tidak hanya menyerang secara fisik, ia mencoba memecah fokus, menakuti, dan melemahkan mentalnya. Raka menatap Ardi yang tidur di kamar, tubuhnya masih lemah, namun napasnya lebih tenang. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus terus belajar membaca angin, menemukan pusat kekuatan, dan menghadapi semua pengikut ilmu hitam yang tersembunyi di hutan. Malam itu, di tepi sungai, Raka duduk sambil menatap air yang beriak diterpa angin. Ia merasakan satu hal jelas, musuhnya tidak hanya bayangan di hutan. Mereka meninggalkan jejak, mengintai setiap langkah, dan setiap hembusan angin bisa menjadi alat serangannya. Raka tahu, pertarungan ini baru setengah jalan. Tetapi dengan keberanian, ketelitian, dan pengetahuan, ia yakin bisa menghadapi gelap yang mengintai di pedalaman Kalimantan. Ritual balasan. Malam itu, Raka duduk di tepi sungai, menatap permukaan air yang diterpa angin malam. Hati dan pikirannya kacau. Ia tahu, serangan ilmu hitam lewat angin tidak bisa ditunda lagi. Ardi semakin lemah, dan energi jahat itu terus mengintai. Pak Wira telah memberitahunya tentang kemungkinan ritual balasan,
Ritual yang bisa menangkis energi jahat, bahkan memindahkan kekuatannya dari korban ke sumbernya. Tetapi risiko ritual itu sangat besar. Jika salah langkah, yang terkena kutukan bisa menjadi lebih parah, atau bahkan hilang selamanya. Keesokan harinya, Raka kembali menemui Pak Wira di rumah tua tepi sungai. Pak Wira membuka lembaran kuno yang tampak rapuh dan penuh simbol. Raka, ritual balasan ini bukan untuk yang lemah. Kau harus menguasai membaca angin, merasakan pola energi, dan memiliki niat yang murni. Kalau niatmu goyah, kekuatan itu bisa membalik menyerangmu, kata Pak Wira sambil menunjuk simbol-simbol di lembaran itu. Raka menatapnya serius. Ia sadar bahwa tidak ada pilihan lain. Ardi harus diselamatkan, dan ia satu-satunya yang mampu menempuh jalur ini. Pak Wira memberinya beberapa alat, keris tua, kalung akar pohon, seikat daun sirih, dan beberapa butir beras hitam yang telah diberi mantra. Semuanya untuk ritual yang akan membantunya menghadapi pusat kekuatan ilmu hitam. Saat malam tiba, Raka memasuki hutan, menapaki jalur yang lebih dalam dari sebelumnya. Cahaya bulan temara menembus kanopi hutan, menciptakan bayangan panjang di tanah basah. Angin malam berdesir, membawa bisikan yang menusuk telinga, suara tawa, tangisan, dan desiran yang sulit dipahami. Raka tahu itu tanda bahwa energi jahat sedang menunggu di dekatnya, memeriksa niat dan kekuatan yang ia bawa. Di clearing yang sama tempat gua pusat kekuatan berada, Raka menancapkan kerisnya ke tanah, membentuk lingkaran simbolik, dan mulai membaca pola angin dengan seksama. Angin berputar liar, membawa aroma tanah basah dan dupa hangus. Raka menutup mata, merasakan setiap hembusan, setiap getaran, hingga akhirnya ia bisa menangkap arah energi jahat yang tersembunyi. Tiba-tiba, bayangan berjubah gelap muncul lagi, kali ini lebih besar, seakan mengambil wujud dari semua ketakutan Raka. Angin berputar liar, membentuk pusaran di sekelilingnya. Raka menahan napas, memusatkan niatnya, dan mulai mengucapkan mantra balasan yang diberikan Pak Wira. Energi dari keris, kalung, dan alat-alat ritual menyatu dengan niat Raka, membentuk perisai tak terlihat di sekelilingnya. Bayangan itu menjerit, angin semakin kencang, tapi Raka tetap fokus. Perlahan, ia mulai mengarahkan energi jahat itu kembali ke sumbernya, seperti memutar pusaran angin hitam ke arah gua pusat kekuatan. Simbol-simbol di tanah bergetar, cahaya samar muncul, dan suara bisikan berubah menjadi desahan yang memudar. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam, namun akhirnya angin malam menjadi tenang. Bayangan itu menghilang ke kegelapan hutan, dan pola energi yang menyerang Ardi mulai melemah. Raka terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin, namun hatinya lega. Ia berhasil melakukan ritual balasan, setidaknya untuk sementara. Saat ia kembali ke desa, Ardi tidur dengan napas yang lebih stabil. Raka menatap kakaknya, merasakan lega yang luar biasa, tapi ia tahu pertarungan belum selesai. Ilmu hitam lewat angin tidak akan berhenti, dan musuhnya pasti akan mencari cara untuk kembali menyerang. Malam itu, Raka duduk di tepi sungai, menatap bayangan dirinya sendiri yang memantul di air. Ia menyadari satu hal, keberanian dan niat murni bisa melawan kegelapan, tapi pengetahuan, kesabaran, dan ketelitian adalah kunci untuk bertahan hidup. Musuh masih ada di luar sana, mengintai setiap langkahnya, dan setiap hembusan angin bisa menjadi senjata atau petunjuk. Di hutan Kalimantan yang sunyi, Raka menutup mata, mendengarkan angin, dan bersiap menghadapi babak berikutnya dari pertarungan antara cahaya dan gelap. Hembusan terakhir. Beberapa malam setelah ritual balasan, ketenangan desa Tanjung Bunga mulai terasa rapuh. Raka menyadari bahwa energi jahat itu tidak pernah tidur. Meskipun ia berhasil menangkis serangan sebelumnya, ilmu hitam lewat angin kini muncul dengan cara yang lebih licik dan agresif. Setiap hembusan angin yang masuk ke rumah panggung Ardi terasa lebih dingin, membawa desahan samar seperti suara orang yang merintih dalam kesakitan. Raka berdiri di tepi sungai saat malam mulai turun. Matanya menatap bayangan pepohonan yang berayun di bawah cahaya bulan. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Angin yang berdesir lembut dari barat membawa sesuatu yang berbeda, lebih pekat, lebih berat, seakan ada niat untuk menyerang.
Napas Raka memburu, tetapi ia memusatkan diri, menenangkan pikiran, dan memusatkan energi yang tersimpan dari ritual balasan sebelumnya. Pak Wira menemuinya di tepi sungai dengan lampu minyak yang remang. Wajah tua itu serius, penuh peringatan. Raka, ini serangan terakhir yang bisa mereka lakukan sebelum energi jahat itu menumpuk sepenuhnya. Kau harus bersiap. Ritual ini lebih sulit dari sebelumnya. Kali ini kau tidak hanya menghadapi bayangan, tapi inti dari ilmu hitam itu sendiri. Raka mengangguk, menegakkan badan, dan mempersiapkan perlengkapannya. Keris tua, kalung akar pohon, seikat daun sirih, dan beberapa butir beras hitam yang telah diberi mantra. Ia menatap Ardi yang tertidur, tubuhnya masih lemah, tetapi mata Raka melihat secercah harapan. Ia harus berhasil. Saat Raka memasuki hutan, angin malam berputar liar, membawa aroma tanah basah dan dupa yang hangus. Setiap langkah membuatnya semakin merasakan energi gelap yang pekat, seakan memeluk tubuhnya dan menembus setiap sel darahnya. Di clearing dekat gua pusat kekuatan, bayangan muncul lagi, kali ini lebih besar dan lebih jelas daripada sebelumnya. Sosok berjubah gelap itu berdiri tegak, menatap Raka dengan mata yang seolah menembus jiwa. Raka menancapkan kerisnya ke tanah, membentuk lingkaran simbolik, dan mengalirkan niat murninya. Ia menutup mata, membaca pola angin dengan seksama, merasakan arah energi jahat yang berputar liar di sekelilingnya. Angin berdesir lebih kencang, membentuk pusaran yang berputar di udara, namun Raka tetap fokus. Ia tahu ini adalah pertarungan terakhir, dan satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Bayangan itu menjerit. Angin bertabrakan dengannya, mencoba menembus perisai energi yang Raka bentuk. Raka merasakan energi itu seperti badai yang menekan tubuhnya, tetapi ia menyalurkan seluruh keberanian, niat, dan konsentrasi ke dalam keris dan kalung akar pohon. Simbol-simbol yang digores di tanah bergetar. Cahaya samar memancar dari setiap benda ritual. Perlahan, ia mulai memutar energi jahat itu kembali ke pusatnya, ke gua tempat ilmu hitam itu lahir. Hembusan angin semakin liar, namun Raka tetap berdiri tegak, menyalurkan niatnya tanpa goyah. Ia merasakan inti energi jahat itu mulai melemah. Bayangan yang menakutkan itu terseret mundur ke dalam kegelapan gua. Desiran angin perlahan tenang. Aroma tanah basah bercampur dupa hangus mulai memudar, dan udara malam kembali terasa ringan. Raka terengah-engah, tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh lega. Ia berhasil menumpas inti energi jahat, meskipun risiko dari ritual ini membuat tubuhnya terasa hampir hancur. Saat ia kembali ke desa, Ardi terbangun dengan napas lebih stabil dan mata yang mulai bersinar. Raka tersenyum tipis, menyadari bahwa pertarungan mereka hampir selesai. Namun, malam itu juga Raka menyadari satu hal yang menakutkan. Ilmu hitam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertahan, disegel sementara oleh keberanian dan niat murni manusia. Di hutan Kalimantan, angin malam masih berdesir, membawa bisikan samar yang mengingatkan bahwa kegelapan selalu ada, menunggu kesempatan untuk kembali. Raka duduk di tepi sungai, menatap bayangan pepohonan di air yang beriak diterpa angin. Ia tahu, perjalanan untuk memahami dan menghadapi kegelapan baru saja mencapai puncaknya, dan hanya mereka yang berani dan bijak yang bisa bertahan melawan santet lewat angin. Angin yang tenang. Malam itu, Tanjung Bunga diselimuti kabut tipis, namun berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin yang biasanya berbisik menakutkan kini berhembus lembut, seolah memberi tanda bahwa pertarungan besar telah mencapai puncaknya. Raka duduk di tepi sungai, menatap air yang beriak diterpa cahaya bulan. Tubuhnya lelah, matanya sembab karena kurang tidur, tetapi hatinya merasa lega. Ia tahu bahwa inti energi jahat yang menyerang Ardi telah berhasil dilemahkan melalui ritual balasan yang penuh risiko. Ardi, kakaknya, tidur dengan napas yang stabil dan wajah yang lebih damai. Raka menatapnya, merasakan campuran lega dan kelelahan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, selama beberapa minggu terakhir, mereka telah menghadapi sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh ilmu medis atau logika manusia biasa. Santet lewat angin, ilmu hitam yang hidup di pedalaman Kalimantan, menembus jarak, dan memanipulasi energi alam untuk menyerang manusia.
Pak Wira datang membawa lampu minyak, duduk di samping Raka. Wajah tua itu memancarkan rasa bangga yang lembut. "Raka," kata Pak Wira, "kau telah melewati ujian yang tak pernah dilalui banyak orang. Kau berhasil menghadapi inti kekuatan, menahan energi jahat, dan melindungi yang kau cintai. Tapi ingat, ilmu hitam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertahan, disegel sementara oleh keberanian dan niat murni manusia." Raka mengangguk, masih memandangi air sungai. Ia menyadari pelajaran penting. Keberanian saja tidak cukup, pengetahuan, konsentrasi, dan kesabaran juga dibutuhkan untuk menghadapi kegelapan. Ia merasakan angin malam menyapu wajahnya dengan lembut, membawa aroma tanah basah, daun basah, dan sedikit dupa. Angin itu kini bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa alam memiliki keseimbangan yang harus dihormati. Beberapa hari kemudian, Raka mulai menelusuri hutan bersama Pak Wira untuk memastikan tidak ada lagi jejak energi jahat yang tersisa. Mereka menemukan beberapa tanda ritual setengah jadi, tetapi energi yang dulu terasa pekat kini telah melemah, seolah kesadaran manusia telah menahan gelap itu. Raka menandai lokasi-lokasi itu dan mempelajari pola angin di sekitarnya, memastikan bahwa jika ilmu hitam mencoba bangkit lagi, ia bisa merespons lebih cepat. Di desa, penduduk mulai merasa damai kembali. Mereka masih menyimpan rasa takut terhadap hutan, tapi kini ada rasa hormat yang mendalam terhadap keberanian Raka. Anak-anak bermain di tepi sungai. Suara mereka bercampur dengan desiran angin yang lembut. Raka tersenyum tipis, menyadari bahwa kegelapan bisa dikalahkan dengan keberanian, niat murni, dan pengetahuan yang tepat. Suatu malam, Raka duduk di teras rumah panggungnya, menatap bintang yang berkelap-kelip di langit Kalimantan. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Angin berhembus lembut, membawa bisikan yang berbeda, bukan ancaman, tapi semacam rasa pengakuan dari alam bahwa keseimbangan telah kembali. Ia menatap Ardi yang kini duduk di sampingnya, tersenyum lemah namun penuh harapan. "Kau selamat, kakak," bisik Raka. Dan Ardi hanya mengangguk, mata berbinar penuh rasa syukur. Raka tahu, pengalaman ini akan tetap hidup bersamanya. Pelajaran tentang ilmu hitam, hutan Kalimantan, dan kekuatan angin yang bisa menjadi sahabat atau musuh tergantung niat yang membimbingnya. Ia sadar, pertarungan melawan kegelapan tidak selalu tentang mengalahkan, tapi tentang memahami, menahan, dan menjaga keseimbangan. Di pedalaman Kalimantan, di antara hutan yang lebat dan sungai yang beriak diterpa angin, Raka dan Ardi duduk diam, merasakan ketenangan yang pantas mereka miliki setelah semua ujian. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan daun basah, menandakan bahwa malam itu, untuk pertama kali sejak lama, semuanya tenang. Dan di tengah ketenangan itu, Raka tersenyum, mengetahui satu hal pasti. Meski gelap selalu ada, manusia bisa bertahan jika keberanian dan niatnya murni, dan angin, yang pernah menjadi pembawa kutukan, kini menjadi saksi akan kemenangan mereka.